Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 756 Perlombaan Tabib. Setelah Lydia Wang mengatakannya, Melissa Zhu mengerutkan kening. "Elbu, apa yang kamu katakan, ini bukan kesalahan Kak Thomas." Lydia Wang sangat marah. Sebenarnya hari ini ingin berteman dengan beberapa orang besar, sehingga mereka akan membantu jika ada masalah di masa depan. Akibatnya telah bertemu dengan orang besar, tetapi masih belum berteman. Mereka datang dan setelah minum beberapa gelas anggur lalu pergi dengan terburu-buru, bahkan tanpa meninggalkan nomor telepon. Hubungan macam apa ini? Tentu saja, tidak ada alasan khusus. Mengapa Jet Chen dan Tuan Rudy tidak meninggalkan nomor kontak? Karena Thomas Kin telah memiliki nomor kontak mereka, jadi tidak perlu meninggalkan nomor telepon untuk orang lain. Kenapa bukan kesalahannya? Melissa Zhu, kamu benar-benar sudah gila. Apakah kamu sudah lupa bahwa dia sudah pergi ke klub pelangi? Kamu bisa memaafkan ini? Kelihatannya otakmu sudah tidak beres. Setelah mengatakannya, Lydia Wang mengambil gelas dan melemparkannya ke lantai, dengan suara benturan, dan gelas itu pecah berkeping-keping. Lydia Wang berdiri, dan keluar dengan marah. "Bibi Wang, aku mengantarmu." Kenny Hua ingin menyenangkannya, dan segera mengikutinya. Hanya bersisa Thomas Kin dan Melissa Zhu di ruangan, dan suasananya menjadi agak canggung. Tiba-tiba Melissa Zhu berkata, "Kak Thomas, untuk apa kamu pergi ke klub pelangi?" Melissa Zhu menyesal setelah menanyakan kata-kata ini. Bukankah itu omong kosong? Untuk apa para pria pergi ke klub pelangi, jika bukan untuk mencari wanita dan bersenang-senang? Namun Melissa Zhu masih bersedia percaya pada Thomas Kin, percaya bahwa itu bohongan. Jadi setelah bertanya kata-kata itu, Thomas Kin tercengang sesaat, tidak menyangka bahwa Melissa Zhu akan menanyakan hal ini, dan masih sedikit bingung bagaimana dia mengetahuinya. "Melissa, aku pergi ke sana, karena ada hal yang harus dilakukan, tidak bisa memberitahukanmu, masalah bisnis." Melissa Zhu menganggukkan kepala, ekspresinya sedikit sedih. "Aku sudah tahu, dan aku pulang terlebih dahulu." Setelah mengatakannya, Melissa keluar sendirian. Matanya agak merah, merasa bersalah di dalam hati. "Kak Thomas, mengapa kamu tidak bersedia berbohong? Tidak apa-apa berbohong padaku sebentar." Thomas Kin tidak berdaya, karena pergi ke klub pelangi untuk membunuh Filbert Gao, meskipun berita kematian Filbert Gao telah menyebar ke seluruh provinsi, tetapi masih belum tahu siapa yang membunuhnya. Kecuali Samuel Duan dan Rico Pei, tidak ada yang tahu tentang hal ini. Bahkan Monica Lei yang berada di kota X, juga tidak tahu siapa yang membunuhnya. Jadi semakin sedikit orang yang mengetahui masalah ini semakin baik. Thomas Kin khawatir mereka dalam bahaya, tetapi melihat ekspresi Melissa Zhu sepertinya telah salah paham. Tidak masalah, salah paham ya salah paham, dan akan menjelaskannya apabila ada kesempatan. Baru saja hendak pergi, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata Rosita Zhao, Direktur CCTV. "Direktur Zhao." Thomas Kin sedikit bingung, untuk apa Direktur Zhao menelepon. "Dr. Kin, ada pertunjukan sulap di kota X besok, apakah kamu ingin berpartisipasi?" "Tentu saja, tidak ada liputan TV kali ini, jadi aku menggantikan mereka untuk mengundangmu." Thomas Kin tersenyum, "Aku tidak akan pergi lagi. Masalah kompetisi ini, aku tidak bersedia berpartisipasi." Thomas Kin pergi ke konferensi tabib, karena untuk mempromosikan tabib, jika itu bentuk kompetisi, maka dia tidak bersedia untuk pergi. Sejujurnya, di Cima, orang yang setaraf berkompetisi dengannya, sangat sedikit. Jadi Thomas Kin langsung menolak. Rosita Zhao tidak peduli, dan kedua mengakhiri panggilan. Setelah meninggalkan hotel, Thomas Kin kembali ke pusat medis Suan. Sekarang balai medis telah direnovasi,
dan lebih mewah dari sebelumnya. Setelah pertemuan pengobatan tradisional tabib itu, jumlah pasien semakin banyak. Dan selain pasien, juga banyak rekan-rekan khusus yang datang kemari. Meskipun mereka tidak tahu siapa Dr. Qin, tetapi mereka tahu Noel Kong. Dr. Stranger, Bab 757 Wakil Kepala Rumah Sakit. Sudah pernah melihatnya di TV, Noel Kong adalah asisten Dr. Qin, mereka seharusnya sudah saling mengenal, dan hubungannya sangat erat. Noel Kong sedang duduk di aula pusat medis Suan, mungkin Dr. Qin juga ada di sana, jadi setiap hari rekan yang di depan pintu, reporter, dan ada banyak sekali pasien, sangat ramal. Tetapi hari ini baru pukul 7, Thomas Qin tiba pintu sudah akan ditutup. Tuan Zeng, mengapa pintunya cepat sekali ditutup? Denny Zeng melihat Thomas Qin datang, dan buru-buru menyapa. Tuan Qin, Nona Ye ada urusan besok, jadi pintunya ditutup lebih cepat hari ini. Oh. Thomas Qin hanya sekedar bertanya, dan langsung masuk. Kak Thomas datang. Imelda Ye sedang membereskan barang, dan juga mengambil koper. Apakah kamu akan pergi? Kata Imelda Ye, Kak Thomas tepat sekali kamu kemari, ada perlombaan dokter medis di kota X besok, maukah kamu menemaniku pergi? Thomas Qin terdiam, baru saja menolak undangan Rosita Zhao, tidak disangka Imelda Ye ingin pergi berpartisipasi. Kak Thomas, aku takut jika sendirian, kamu temani aku pergi, sebagai memberi keberanian padaku, Bak. Adik Imelda Ye sudah berkata demikiani dan sulit bagi Thomas Qin untuk menolaknya, beranggapan pergi jalan-jalan, lagi pula tidak ada pertandingan. Bagus sekali, aku membantumu mendaftar melalui online. Setelah mengatakannya, Imelda Ye mengeluarkan ponsel, meninggalkan nama dan nomor telepon Thomas Qin di akun resmi, dan menerima surat undangan dari email. Karena lokasi perlombaan kali ini berada di ujung paling utara kota X, sehingga agak jauh dari mereka. Mereka juga tidak mengendarai mobil, dan langsung naik kereta api. Setelah Imelda Ye dan Thomas Qin naik kereta api, dan duduk di kursi dekat jendela, ada seorang wanita yang memakai masker sedang tidur di seberang, mengenakan topi, masker dan penutup mata, tertutup dengan sangat rapat, kelihatannya baru pulang dari jauh. Thomas Qin duduk di sampingnya, dan tidak mengatakan apapun, agar tidak mengganggu tidur orang. Wanita itu menutup wajahnya dengan rapat, posturnya sangat bagus, tubuhnya berbentuk, pinggang dan pinggulnya sempurna. Memiliki pinggul, dan lingkar atasnya juga sangat ketat, Thomas Qin melirik dan segan untuk melihat terlalu banyak, agar tidak dianggap mesum oleh orang lain. Ketika wanita itu tidur, sambil memegang sebuah tas di tangannya, ada nama dan jabatan di atas tas, Thomas Qin memiringkan kepala untuk meliriknya. Ardelina Chen, Wakil Direktur Rumah Sakit Pusat Provinsi Handong. Thomas Qin mengerutkan kening, tidak disangka adalah orang besar, Wakil Direktur Rumah Sakit Provinsi, begitu muda. Dari penampilannya kelihatannya 2 atau 3 tahun lebih tua dari Vivin, sekitar 27 atau 8 tahun. Tidak disangka sudah menjadi wakil direktur rumah sakit, dan kelihatan memiliki kemampuan. Thomas Qin bersandar di kursi, dan melihat pemandangan keluar jendela. Tiba-tiba bahunya berat, Thomas Qin berpaling dan melihat, tidak tahu kapan gadis itu berbalik, dan bersandar di bahu Thomas Qin. Rambutnya yang panjang menjuntai di depan Thomas Qin, aromanya bertiup. Thomas Qin melihat ke kiri dan ke kanan, dan sedikit tidak berdaya. Hati wanita ini terlalu berani. Thomas Qin mendorongnya sedikit, berpikir ingin mendorongnya menjauh. Tidak apa-apa tidak mendorong. Satu dorongan, Ardelina Chen langsung mengulurkan tangan dan memeluk lengan Thomas Qin. Semua orang mempunyai kebiasaan tidur, suka memeluk sesuatu. Namun postur Ardelina Chen begitu bagus, ketika memeluk lengan Thomas Qin, seperti tenggelam dalam kelembutan. Thomas Qin terdiam. Tindakan ini benar-benar terlalu intim, sangat tidak baik seperti ini dengan orang asing. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.